kita kembali ke keimanan, apakah orang yang beriman itu pasti berislam? Karena gini, Belum tentu. jadi karena saya melihat kok di ayat-ayat Al-Quran itu dominasi perintahnya dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kok tidak ya ayyuhalladzina amanu wa aslamu misalkan gitu, kok tidak begitu? Tidak setiap yang beriman itu berislam. Dan sebaliknya, tidak setiap orang yang berislam itu beriman. Yang diperintah oleh Allah itu selalu hanya yang beriman, yang diperintah dan dilarang. Kalau nggak beriman, ya gak diperintah, gak dilarang. Kenapa? Tuas, diperintah ya gak kira dilakoni, dilarang ya gak kira didoi. Karena nggak percaya. Iya, karena kayak ini. Yang diperintah dan yang dilarang hanyalah yang beriman. Kemudian berislam. Nah, berislam itu taslim ke Nabi Muhammad dan mengikuti syariatnya. Ada orang yang beriman tidak mengikuti, tidak taslim ke Nabi Muhammad dan tidak mengikuti syariatnya. Ada. Wow. Innalladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya di antara orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sobiin itu ada yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi tidak berislam. Wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan di antara ahli kitab ini sebutan para pendeta yang menguasai kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, menguasai kitab Injil atau kitab Taurat atau Zabur, itu disebut ahli kitab. Sebagian mereka ahli kitab itu ada yang benar-benar percaya kepada Allah, benar-benar percaya kepada apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu kitab sucinya, mereka Injil, ya Taurat, ya Zabur. Sifat mereka itu khasyi'ina lillah, khusyuk-khusyuk karena Allah. Ada yang masih imannya itu murni, benar, gak mitasi, tapi tidak aslam, tidak taslim ke Nabi Muhammad dan mengikuti syariat Muhammad. Ada. Ya tentu karena Nabi terakhir diutus ini karena sebagai pelengkap, penyempurna kekurangan sebelum-sebelumnya. Ya tentulah siapa saja yang sezaman ini diperintahkan mengikuti Muhammad, beriman dan berislam. Nah, kalaupun ada yang nggak mau, selama dia itu akhlaknya baik terus khusyuk, ya gak apa-apa, wis kadung ngeloki syariat Isa dan ya gak apa-apa. Tapi syarat ini percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Muhammad itu Rasul Allah, percaya tok tapi gak wa'amilu sholihat ala Muhammadiyah, gak apa-apa, dimaklumi ini. Ya, bagaimana dengan ayat "May yabtaghi ghairal islami dinan"? Ya, itu ya Islam arti hakikat. Ini orang-orang yang syaratnya percaya kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran, secara hakikat ini bisa masuk ke situ. Hakikat Islam. Dengan syarat iman kepada Nabi Muhammad
dan Al-Quran, tapi tidak mengikuti syariatnya, karena sudah mendarah daging syariat Isa yang dijalani. Dalam artian berarti syahadatnya belum sempurna begitu. Boleh begitu. Yang enggak, kalau Karena kalau Islam kan harusnya syahadatnya asyhadu alla ilaha iya, illallah syahadat wa lisannya. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, kan syaratnya tadi iman kepada Muhammad dan kitab suci. Ya syariatnya nggak ikut syariat Muhammad, karena sudah sangat terbiasa syariat Isa yang dijalani. Esensinya sama, esensinya. Definisi Islam secara hakikat, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi wa amila lima ba'dal maut. Muslim adalah ia yang selamat dari lisannya. Tidak pernah bohong, tidak tahu kepleset, terus gak tahu goroi, dan seterusnya. Selamat dari tangannya, alias selamat dari perbuatannya. Dan pekerjaannya, perbuatannya selalu untuk bekal setelah matinya, alias amal berbuat baik. Hanya sisi syariat tidak mengikuti Muhammad, tidak sholat 5 waktu, karena dia sudah sholat ala syariat Isa. Tidak puasa Ramadan, karena dia sudah sangat melekat terbiasa puasa ala syariat Isa, dan sudah sampai ke esensinya. Itu tetap itu tergolong orang tetap yang iman kepada Allah juga. Iya, kalau kepada Allah tidak bisa tidak bisa tidak. Kalau nggak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya tidak disebut beriman. Itu masih lebih baik daripada orang yang cuman sholat agaknya aja. Syariat bloko, ya jauh lebih baik beriman namun tak berislam daripada berislam namun tak beriman. Terus ini ngapunten Gus, agak melenceng. Ini seputar wanita muslimah. Nah, kalau sebenarnya kan kalau wanita muslimah kan harus menutup aurat. Nah, aurat sendiri menurut Islam itu apa sih ininya, artinya, dan apakah menutup aurat itu harus memakai hijab atau kerudung seperti wanita Indonesia yang muslim seperti itu, atau gimana? Definisi aurat adalah aib atau cacat atau sesuatu yang harus ditutupi, yang tidak boleh ditampakkan, karena kalau tidak ditutupi akan mengundang fitnah dan akibatnya mencelakakan dirinya, merusak dirinya. Yaitu asli definisi arti aurat secara bahasa. Secara istilah sangat-sangat luas ini. Sangat-sangat luas. Pokoknya apa saja yang jika dibuka itu mengundang bahaya, yaitu aurat. Ini tiap-tiap orang sesungguhnya beda-beda. Beda-beda ya. Artinya sesuatu yang harus disembunyikan atau ditutupi, tidak boleh ditampakkan atau ditunjukkan, karena kalau ditampakkan itu akan mengundang bahaya. Ya itulah aurat. Dari sisi fikih atau aturan lahiriah perempuan, aurat orang perempuan lahiriahnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kaki ini aurat ini. Kalau di fikih nggak boleh. Aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi. Jika dibuka mengundang bahaya. Mengundang bahaya. Nah, yes, itu definisi pengertian aurat. Aurat perempuan di luar rumah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sing putih
telapak tangan putih. iki duduk telapak jenenge. Berarti yang ini termasuk aurat ini. Iya. Iya. Oh. Iki sampai pergelangan iki. Lah iki lah udah sampai iki. Lah iki udah sampai iki. Nah, iki. Pakai sarung. Ditutup iki. Pakai sarung tangan. Nah, ini di fikih di syariat Islam. Ya. Nanti menjadi beda-beda. Fikih itu berubah-ubah oleh perubahan waktu dan tempat. Perubahan budaya dan lain sebagainya dan seterusnya. Gitu ya. Zaman. Ini plek di kitab-kitab fikih. Dan untuk budaya Arab, di mana jene wong Arab iku bahaya. Nek ndelok wong ayu gak kenekan. Boleh yo yang enggak di Arab cuaca aja. panas. Lo enggak, ini dibanding suku lain Nah, itu ini lihat-lihat wong ayu gimana ya? itu lain. Karena sih nemen. Nah, lain lubuk, lain ikannya. Lain lubuk, lain Ladang, Ikan. lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. hati. Dibaca dari sisi kenapa kok syariat Islam tentang aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya karena budaya bangsa Arab itu yang keluar rumah atau apa itu yang laki-laki Terus Wanita di rumah. iya yang bekerja dan sebagainya sehingga Laki-laki. lain kono ketemu orang-orang ya jadi lain anunya. Katanya suara itu Untung juga lahir di termasuk Indonesia. suara wanita itu Iya. termasuk aurat. Sautul mar'ati aurah itu artinya suara yang ya sekali lagi yang mengundang bahaya. Artinya ya suara sing rada di endel-endelno utawa suara sing di cek di Bikin-bikin gitu sing ya. ngono iku lho. Jadi kalau kalau memang yang enggak mengundang ya enggak. Oh. Nah, misal membaca Al-Qur'an dengan ilmu dan yang benar ini bukan aurat. Terus kok ada laki-laki mendengar suara perempuan baca Quran qiraat itu kok terus ngrengseng utawa nyahwan. Gak salah iki wong wedok sing maca ini gak salah. Ya iki sing salah iki. Masih wong ya Kenormalan iki. Termasuk makanya Kenemenen itu. lah iya yang terlalu itu hukum itu untuk tengah-tengah, untuk umumnya, bukan untuk pengecualian. karena alasan wanita itu aurat itu sehingga dimaknai kemudian wanita itu kalau sholat nggak ke masjid begitu itu gimana itu yang Salah enggak? Itu boleh ya. ya sholatnya wanita sebaiknya di rumah gitu. Iya. Itu bagi yang belum terjamin kalau ke masjid itu aman. Kalau di masjid pulang pergi ini jaminan aman, Nggak masalah ya. bukan nggak masalah, lebih baik di masjid. In amina minal fitan, lebih baik di Ada rumah. korenahnya gitu. Iya, Jadi tidak semuanya. tidak semua. Tentu korena. Nah, iya. Apa itu? Ya, korena itu. Jadi gak paham korena. Jika aman dari fitnah, lebih baik di masjid. Kalau ini Jika dirasa kurang aman, lebih baik di rumah. lebih baik di rumah. Jika dirasa tidak aman ke masjid, tidak boleh ke masjid, wajib di rumah. Ini loh fikih itu. Masya Allah, person, per tempat, per daerah itu Beda-beda. sesungguhnya beda-beda. Karena banyak corona, jadi masjid. Wis, Iya. Berarti kalau wanita sudah sepuh, ya sudah tidak Jelas menarik lagi lah. aman. Nah itu maksudnya nggak Ya, wes. perlu memakai kerudung hijab yang harus menutupi semua tadi seperti yang di fikih, enggak muka karena sama sampai apa telapak tangan. karena aman.
aman ya, nggak ada yang tertarik. Nah, inilah harus dipahami dari sisi makosid syar'iyah. Tujuannya syarak melarang. Tujuannya mengundang bahaya. Apa dilarang? Mengundang bahaya. Lah tidak mengundang bahaya, ya nggak dilarang. Maka jangan heran bunyai di Jawa dari dulu hingga kini lah. Bunyai sing wis 40 ke atas, wis puret-puret. Iya, sudah puret. 40 belum puret. 40 ke atas wis puret lah. Belum 50 yang sudah puret. Wis gak patek payu. Kudungan terus kata rambutnya ngene pasti kata gak apa-apa. Kenapa? Ya. Oh, iya. Aman, gak ngundang fitnah, gak ngundang bahaya. Lu ya masih ada aja, masih 50-60 ya ada. Pengecualian gak bahas itu. Sekali lagi hukum itu untuk secara umum atau mayoritas. Tidak untuk sing pengecualian. Itu gak kena hukum. Oleh apa? Kebacut. Gak kena hukumnya mergo saking kebacute. Berarti kerudungnya nggak perlu rapet-rapet, nggak apa-apa. Bagi yang normal, bukan yang abnormal. Ya. Secara umum ini ditinjau anu ya, nek wis umur 50 gak ngundang bahaya, kata enggak. Masih enggak wis. Kak payu tadi lho. Buatan mengundang bahaya. Pun pamit. Ngundang bahaya. Ngundang bahaya, mungkin sing ndok oma brok-brok. Ini dicari. Punten. Nyonyanya. Iya. Mudah-mudahan dengan penjelasan tadi kita menjadi lebih paham lagi seperti apa keimanan itu dan berharap agar keimanan kami terus menaik. Amin amin ya Rabb. Ya, ngaten pamit. Monggo setelah Terus Gus pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.